Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, pada video kali ini kita sudah masuk materi yang ke-7. Kita akan membahas tentang kalam insya. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan dibaca sendiri. Baik, anak-anak, sebelum kita bahas tentang kalam insya, sedikit kita ulas kembali materi tentang kalam ya. Jadi di dalam ilmu ma'ani, kalam itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kalam khobar dan juga ada yang namanya kalam insya. Kalam khobar adalah ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhib. Kalam khobar adalah kalimat yang pembicaranya dapat dinilai apakah dia berkata benar atau dia berkata dusta. Singkatnya, kalam khobar adalah kalimat berita. Kemudian yang kedua yaitu kalam insya. Ini adalah ma la yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhib. Kalam insya adalah kalimat yang tidak dapat dinilai apakah pembicaranya itu berkata benar atau pembicaranya berkata dusta. Kalam insya ini dapat berupa kalimat perintah, ya, dapat berupa kalimat larangan, ya, kalimat pertanyaan dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, jadi inilah perbedaan antara kalam khobar dan kalam insya. Kalau kalam khobar ini adalah kalimat berita yang dapat dinilai pembicaranya itu berkata benar atau dusta, sedangkan kalam insya ini adalah kalimat bukan berita yang pembicaranya tidak dapat dinilai apakah dia berkata benar atau dia berkata dusta. Baik, langsung saja kita lihat contoh dari kalam insya. Contohnya adalah perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la tatakallam bima la ya'nika wada'il kalam fi kathirin mimma ya'nika hatta tajida lahu mawdi'an. Janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak berguna bagimu. Wada'il kalam fi kathirin mimma ya'nika, dan juga tinggalkanlah banyak bicara dari sesuatu yang berguna bagimu hatta tajida lahu mawdi'an, sehingga kamu menemukan situasi yang tepat untuk berbicara. Nah, ini adalah contoh kalam insya, karena ini bukan kalimat berita, tapi ini adalah kalimat larangan. La tatakallam, jangan engkau berbicara. Dan juga kalimat perintah, ya, wada'il kalam, ya, dan tinggalkanlah banyak bicara. Ini adalah contoh dari kalam insya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah perkataan dari Abu Thayyib. Beliau berkata, la talqa dahraka illa ghaira muqtarithin madama yashabu fihi ruhakal badanu. Janganlah kau sambut waktumu, ya, illa ghaira muqtarithin, melainkan dengan sikap tidak peduli, madama yashabu fihi ruhakal badanu, ya, selama roh kamu masih menyertai badanmu. Ini juga adalah contoh dari kalam insya, karena ini adalah kalimat larangan, la talqa. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Ini adalah perkataan dari Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la tatlubil jazaa'a illa biqadri ma sana'ta. Janganlah kamu menuntut balasan illa biqadri ma sana'ta, kecuali dengan sekedar apa yang kamu lakukan. Nah, ini juga kalimat larangan, la tatlub. Nah, jadi inilah daripada contoh kalam insya, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa
insya itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya insya talabi dan ada yang namanya insya ghairu talabi. Insya talabi adalah ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab. Insya talabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Singkatnya, insya talabi ini adalah menghendaki terjadinya sesuatu. Kalau insya ghairu talabi, ini adalah ma la yastad'i matluban, kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Nah, singkatnya, insya ghairu talabi tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Nah, penjelasannya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang termasuk dari insya talabi, ini ada amr, ya, amr adalah perintah. Kemudian selain amr adalah nahi, nahi adalah larangan. Ya. Kemudian ada istifham, istifham ini adalah pertanyaan. Kemudian ada tamanni, tamanni ini adalah harapan atau pengandaian, ya, harapan yang sulit untuk dicapai, ya, atau mustahil untuk dicapai. Sedangkan lawan dari tamanni adalah taroji, harapan sesuatu yang mungkin terjadi atau yang akan terjadi. Nah, kemudian yang terakhir insya talabi adalah nida. Nah, nida adalah seruan atau panggilan. Nah, ini adalah yang termasuk dari insya talabi. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ya, contoh dari insya talabi. Yang pertama adalah contoh dari amr. Contohnya adalah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini adalah contoh amr, perintah, ya, aqimu, dirikanlah salat. Kemudian amr yang kedua yaitu atu, ya, tunaikanlah zakat. Kemudian amr yang ketiga adalah warka'u, dan rukuklah kamu. Ini adalah contoh dari amr. Kemudian contoh dari nahi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini adalah contoh dari nahi, la taqrabu, jangan engkau dekati, ya. Kemudian kita lihat contoh dari istifham, pertanyaan. Contohnya adalah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, istifhamnya adalah hal, apakah mau, adullukum, aku tunjukkan kepadamu. Istifhamnya adalah hal, ya, pertanyaan. Kemudian contoh selanjutnya adalah tamanni, ya, harapan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah ya laita lana mithla ma utiya qarun. Andai, ya, laita itu seandainya atau andai, mengharap sesuatu yang tidak terjadi, yang sulit terjadi, mustahil terjadi. Ya laita lana mithla ma utiya qarun. Andai saja kita seperti yang diberikan kepada Qarun, ya. Innahu ladzu hazzin azim. Karena Qarun itu punya karunia yang banyak. Nah, di sini tamanni katanya adalah laita. Selain laita bisa lau, ya, bisa hal dan sebagainya. Itu tamanni. Kemudian contoh yang terakhir yaitu nida. Contohnya adalah inni la azunnuka ya Musa mashura. Nah, ada kata ya di sini, ya. Ya itu adalah wahai, ya, menyatakan panggilan. Ya. Jadi Firaun berkata inni la azunnuka ya Musa mashura. Firaun manggil Nabi Musa, ya Musa. Itu, ya. Nah, ini adalah bagian dari insya talabi. Ada amr, ada nahi, ada istifham, ada tamanni, dan juga ada nida. Kemudian kita lihat kalau yang termasuk dari insya ghairu talabi, ada ta'ajjub, ya. Ta'ajjub ini adalah takjub, ya, heran, atau kalimat mengagumkan, ya, itu adalah ta'ajjub. Kemudian selain ta'ajjub ada al-madah, ya, madah ini adalah pujian. Selain itu ada azam, azam itu adalah celaan, ya. Kemudian ada al-qasam, qasam adalah
kalimat sumpah. Kemudian ada af'alur roja. Nah, ini kebalikan dari tamanni. Kalau roja adalah harapan yang akan terjadi, ya, yang pasti terjadi. Makanya saya tulis semoga. Kalau tamanni tadi andai, ya. Itu perbedaan antara tamanni dengan roja atau taroji. Kemudian yang terakhir adalah siyagul uqud. Ini adalah sigot akad, ya, atau transaksi jual beli. Nah, ini adalah yang termasuk dari insya ghairut talabi. Sekarang kita lihat contoh dari ta'ajjub. Contohnya adalah ma ajmala hadzal manzar. Alangkah indahnya pemandangan ini. Ma ajmala, alangkah indahnya. Ini adalah ta'ajjub. Ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya yaitu al-madah. Madah adalah pujian. Contohnya ni'ma Abdullah Khalid bin Walid sayfun min suyufillah. Ini adalah pujian Rasul kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Ni'ma Abdullah Khalid bin Al-Walid. Sebaik-baik hamba Allah itu adalah Khalid bin Walid. Sayfun min suyufillah. Ya, dia adalah pedang daripada pedangnya Allah. Nah, ini adalah al-madah, ya, pujian. Makanya ini juga yang menjadi dasar hukum daripada ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis. Ni'mah ini adalah madah. Kebalikan madah adalah adzam. Adzam itu adalah bi'sa al-ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, kalau madah itu adalah ni'mah biasanya, ya, ni'mah. Kalau dzam adalah bi'sa, seburuk-buruknya. Kalau ni'mah sebaik-baiknya, kalau bi'sa sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, ini dalam surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk panggilan itu adalah al-fusuqu ba'dal iman. Fasik sesudah beriman. Jadi tidak boleh memanggil panggilan yang dia tidak suka. Wala tanabazu bil alqab. Nah, ini adalah contoh dari zam. Kemudian kita lihat contoh dari al-qasam. Qasam adalah sumpah. Contohnya adalah tallahi laqad sadaqallahu fil Qur'anil Karim. Tallah. Jadi qasam itu adalah sumpah. Di antara huruf qasam itu ada waw, ya, ada ba dan ta. Nah, ini contoh yang ta, tallahi, ya, demi Allah. Ya, al-qasam artinya sumpah, tallahi demi Allah. Selain tallahi bisa juga wallahi, ya, bisa juga billahi. Itu adalah huruf qasam. Tallahi laqad sadaqallahu fil Qur'anil Karim. Demi Allah, sungguh Allah itu maha benar di dalam Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya yaitu af'alur raja. Ya, contohnya adalah la'allal matara yanqati'u an qarib. Semoga, ya, la'alla artinya semoga, matar yanqati' an qarib. Semoga hujan berhenti sebentar lagi. Di antara af'alur raja bisa la'alla, bisa juga asa, ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya yaitu siyagul uqud. Ini adalah sigot akad, ya, transaksi jual beli. Contohnya adalah yashtari Ahmad kitaban. Ahmad membeli sebuah buku. Ya, jadi siyagul uqud itu bisa ba'a yabi'u, ya, artinya menjual. Bisa juga ishtara yashtari, artinya membeli. Ini adalah, ya, bagian dari insya ghairut talabi, ya. Ma la yastada'i matluban, yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Sekarang kita lihat ada sebuah faqrah, ada sebuah teks. Dari teks ini silakan kamu klasifikasi, ya, kalam berikut. Apakah ini kalam khobar, apakah kalam insya, ya. Kemudian tentukan macam-macam dari pembagian kalam tersebut. Kalau dia adalah kalam khobar, kemudian dia masuk ke mana? Apakah dia masuk ke kalam khobar yang ibtidai atau tolabi atau inkari? Nah, kalau dia masuk ke dalam kalam insya, apakah dia insya tolabi atau insya ghairu tolabi? Nah, kalau dia insya tolabi, apakah dia masuk ke amr atau dia masuk ke nahi
atau dia masuk ke istifham, atau dia masuk ke tamani, atau dia masuk ke nida. Ya. Kalau dia insya ghairu talabi, apakah dia masuk ke ta'ajjub, atau dia masuk ke madah, atau ke dzam, atau ke af'alur raja, atau qasam, atau siagul uqud. Ya, silakan diklasifikasi kemudian ditentukan dari macam-macam pembagian kalam berikut ini. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.